Jonan sudah sampai di Roma tadi malam. Saya menilai sangat tepat Ignatius Jonan ditunjuk Presiden Prabowo untuk mendampingi mantan Presiden Jokowi mewakilinya di hari pemakaman Sri Paus Fransiskus Sabtu depan. Dua utusan Prabowo lainnya adalah Wamenke Thomas Jiwandono dan Menteri HAM Natalius Pigai. Jonan adalah orang Indonesia yang sudah berkali-kali bertemu Sri Paus. Ia bukan ulama Katolik, bukan pula pimpinan dalam struktur Katolik di Indonesia. Boleh dikata Jonan adalah orang Katolik awam yang istimewa. Bahkan Jonan adalah satu-satunya awam di dunia yang dipercaya menjadi ketua panitia penyambutan Sri Paus ke suatu negara, yakni saat Sri Paus ke Indonesia tahun lalu. Di negara-negara lain ketua panitianya selalu seorang uskup atau kardinal. Kedekatan Jonan dengan Vatikan terjadi sejak tahun 2014, yakni setelah muncul berita Jonan kena reshuffle sebagai Menteri Perhubungan di Kabinet Jokowi periode pertama. Rupanya kehebatan manajemen Jonan dimonitor pula oleh hierarki gereja Katolik, terutama oleh Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Jonan adalah orang yang merombak wajah dan jantung kereta api di Indonesia, yakni saat Jonan menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, KAI, selama 2 periode. Prestasinya itulah yang membuat Jonan diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Setelah nganggur akibat reshuffle di tahun 2014 itu, Jonan dihubungi Duta Besar Takhta Suci Vatikan di Jakarta. Waktu itu, Emger Antonio Guido Filipazzi, Jonan diusulkan untuk bisa ke Vatikan beraudiensi dengan Sri Paus. Tahun 2016, tepatnya tanggal 6 Oktober, Jonan benar-benar bisa bertemu Sri Paus. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu hari saya berkesempatan bertemu dan bersalaman dengan seorang paus, tulis Jonan kepada saya kemarin. Saya memang minta agar Jonan mau menuliskan pengalamannya sering bertemu paus. Saat permintaan itu saya kirim, ia sudah siap-siap terbang ke Roma. Jonan berjanji dalam penerbangan ke Roma itu ia akan punya waktu menulis untuk saya. Sebenarnya ada beberapa teman yang juga sering bertemu Sri Paus. Misalnya Melinda Teja dan suami. Dia adalah pemilik Pakuwon Jati yang memiliki begitu banyak mall di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan banyak kota lainnya. Demikian Lia, istri pencipta lagu James F. Sundah yang di New York itu. Atau Dr. Kiai Haji Yusuf Daud, orang Asia pertama yang mendapat beasiswa dari Vatikan untuk memperdalam ilmu filsafat di Roma. Jonan berangkat ke Roma bersama istri. Pak Jokowi berangkat lewat Dubai. 4 orang utusan Presiden Prabowo itu akan bertemu di Roma. Bagi Jonan, bisa bertemu Sri Paus di luar angan-angannya. Jonan bisa disebut hanya tergolong orang awam di lingkungan Katolik. Jonan memang dibaptis menjadi seorang Katolik sejak masih balita, tapi ia tidak pernah masuk hierarki Katolik. Ketika akhirnya bertemu Sri Paus, Jonan tidak bisa banyak bicara. Padahal ia sempat mempersiapkan apa saja yang akan disampaikan ke Sri Paus. Akhirnya, dalam perjumpaan pertama itu, Jonan hanya bisa mengucapkan satu kalimat pendek, "Holy Father, please pray for me." Sri Paus menyambutnya dengan genggaman tangan yang kuat, lalu juga mengucapkan satu kalimat untuk Jonan, "Pray for me too," ujar Sri Paus seperti yang diingat Jonan. Di samping bertemu Sri Paus di Vatikan itu, Jonan juga bertemu orang kedua paling punya posisi di sana, Kardinal Pietro Parolin. Awalnya Jonan tidak tahu siapa Kardinal Parolin, ia tidak paham hierarki takhta suci Vatikan. Padahal Parolin adalah orang yang bertanggung jawab atas administrasi kenegaraan Vatikan. Bahkan Kardinal Parolin adalah pejabat yang akan memimpin konklav. Itulah forum pemilihan paus baru setelah paus yang lama meninggal dunia seperti sekarang.
Waktu bertemu Kardinal Parolin, Jonan ditemani Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, Agus Riono dan istri. Jonan terus mengenang Agus Riono sebagai orang yang sangat baik. Kardinal Parolin menyambut kami dengan hangat dan bercerita panjang lebar tentang kebijakan gereja dan dinamikanya, ujar Jonan. Hal yang menarik bagi saya, di dalam audiensi ini, Kardinal Parolin menawarkan secara halus kepada saya bahwa jika saya berminat maka saya dapat berkarya dan bekerja untuk organisasi gereja Katolik. Pada waktu pertemuan saya memang tidak memiliki pekerjaan maupun jabatan apapun. Saya di-reshuffle dari kabinet pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Tulis Jonan dari ketinggian 30.000 menuju Roma. Apa jawaban Jonan? Saat itu saya minta waktu untuk berpikir apakah akan mampu atau tidak, tulis Jonan. Akhirnya Anda pun tahu, Jonan tidak punya waktu memikirkannya. Tak lama setelah pulang dari Vatikan, Jonan dipanggil ke istana. Ia diangkat lagi jadi menteri, tanggal 14 Oktober tahun 2016, Menteri ESDM. Meski begitu, tahun-tahun berikutnya Jonan tetap mendapat kesempatan bertemu Sri Paus. Setiap tahun, 2017, 2018, 2019, lalu tidak bertemu lagi karena pandemi COVID-19. Tahun 2019 itu masa jabatan Jonan sebagai Menteri ESDM berakhir. Di pertemuan kedua, ketiga dan keempat, Jonan sudah bisa bicara lebih dari satu kalimat. Di setiap pertemuan itu Jonan menanyakan apa harapan semua orang Katolik di Indonesia. Holy Father, when do you plan to visit Indonesia? Tanya Jonan pada Sri Paus. Setiap itu pula Sri Paus selalu mengatakan akan mempertimbangkannya, yakni setelah melihat keadaan kesehatannya. Dari situ saya berkesimpulan beliau benar-benar ingin ke Indonesia, ujar Jonan. Selesai dari tugas sebagai Menteri ESDM, Jonan pamitan ke beberapa duta besar, termasuk Duta Besar Vatikan, Mgr Piero Piopo. Saat itulah sang duta besar mengatakan, mungkin saja Jonan akan diminta membantu persiapan kunjungan Sri Paus ke Indonesia. Jonan menyanggupinya dengan sepenuh hati. Saya siap untuk bangsa dan untuk gereja, seperti yang dikatakan oleh pahlawan nasional Uskup Agung Soegija Pranoto, 100% Katolik dan 100% Indonesia, ujar Jonan. Selepas Covid, Jonan mendapat kesempatan lagi bertemu Sri Paus. Bahkan kali itu bersama seluruh keluarga besarnya, istri, anak, mertua, adik, ipar, keponakan. Jonan begitu terharunya, siapalah saya ini, bisa dapat kesempatan bertemu Sri Paus, tulisnya merendah.